disampaikan pada harapan dan impiannya dimampukan menyelesaikan kuliah tepat waktu, selalu diberikan kesehatan beserta keluarga, rezeki yang berkah dan melimpah. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, kita langsung mulai aja sesi pertama kita untuk pengantar statistik. Semoga bisa kelihatan ya. Semoga slide show-nya ini juga kelihatan. Baik, statistika ekonomi dan bisnis. Nah, ini pengantar pertama. Ini tentang apa sih itu statistika? Kita sering dengar kan tentang statistik atau statistika. Bagaimana sejarahnya dan lain-lain ya. Jadi ini interview kita, bukan interview apa, salah bahasa tuh ngomongnya jadinya. Overview kita sebelum kita lebih jauh membahas, kita harus kenal dulu. Nah, kalau sudah kenal jadi tahu, kalau sudah tahu akhirnya kita bisa memahami. Asal kata statistika, kata statistik berasal dari kata status, berasal dari bahasa Yunani yang artinya negara atau state. Nah, sejarah awalnya statistika digunakan oleh negara untuk mengumpulkan data tentang populasi, keuangan, dan sumber daya alam untuk kepentingan administrasi dan militer. Jadi pada zaman dulu juga sudah strategik ya berpikirnya bahwa segala informasi membutuhkan data dan data yang memang bisa diyakini kebenarannya dan kemudian dapat diukur. Nah, Gottfried Eisenhower, seorang profesor asal Jerman, pertama kali menggunakan istilah statistik. Jadi, Eisenhower inilah yang pertama kali mengatakan bahwa ilmu ini namanya statistik loh. Gitu. Pada era perkembangannya, statistik mulai berkembang sebagai upaya perintisan untuk analisis dan catatan kuantitatif. Jadi masih berupa angka-angka aja. Dan ini semakin menonjol ya, karena memang kalau ditunjukkan dengan angka-angka, orang bisa bayangkan berapa sih banyaknya, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, kemudian bisa mengcompare secara nalar kemajuan apa yang dicapai dari perubahan dari angka-angka atau bilangan tersebut. Dan statistika modern telah menjadi cabang ilmu ekonomi yang penting sampai saat ini. Ada apa ketika misalnya zaman-zaman ada momen-momen di mana kita mengkolek data atau pemerintah mengkolek data melalui BPS dan sebagainya, ada pendataan. Nah, sering kan ya, saya sendiri juga pernah ikut dilibatkan oleh Direktorat UMKM untuk menjadi enumerator, yaitu orang yang apa ya kan, orang yang menarik data dari masyarakat ya, seperti yang eh, apa sih itu namanya, apa jadi lupa sih, kalau di apa ya, di tingkat desa itu sensus. Sensus kan nggak hanya melulu ketika mau pemilu ya. Oke, kita lanjut. Pengertian statistika. Sebentar. Ini karena saya ke kamu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Pengertian statistika. Asal kata statistika berasal dari bahasa Inggris statistik dan statistik. Secara pengertian, statistik sebagai ukuran diartikan sebagai ukuran sampel atau data-data yang diperoleh dari sebuah penelitian seperti rata-rata, persentase, dan sebagainya. Statistik sebagai ilmu diartikan sebagai keseluruhan metode pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Dalam pengertian ini, statistika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu statistika deskriptif yang menggambarkan data dan statistika inferensial. Nah, ini membuat kesimpulan dari data tersebut. Jadi menginterpretasikan makna dari data-data tersebut. Sifat-sifat statistik.
Yang pertama berkaitan dengan kumpulan data, bukan individu. Jadi kalau dalam statistika itu dikenal dengan unit analisis. Apakah unit analisisnya itu yang diambil datanya per individu atau per unit bisnis dari sebuah perusahaan? Jadi harus dituliskan unit analisisnya apa. Dan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Nah, makanya dibutuhkanlah ilmu statistika ini karena contohnya misalnya penjualan ini apakah berpengaruh dengan minat, kemudian penjualan apakah berpengaruh dengan selera. Nah, kompleks kan? Tidak sesederhana kita bisa menghitung mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Statistika dalam pengertian metode. Statistika adalah metode yang sistematis untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data. Kalau statistika itu hanya mengkolek saja, diolah, dianalisis, selesai. Mungkin hanya orang yang mengerti statistik saja yang bisa tahu apa sih maknanya. Tapi ketika diinterpretasikan, maka itu akan lebih bernilai guna untuk para pengambil keputusan. Jadi jadi akhirnya tahu nih, langkah berikutnya mau diapakan informasi ini. Karena sudah berbentuk jadi informasi, bukan data mentah lagi. Nah, berdasarkan definisi dari para ahli, ini dari A.L. Bowley, The Science of Counting, ini adalah ilmu pencacahan atau The Science of Average, ilmu rata-rata. Menurut King, The Science of Estimates and Probabilities, artinya ilmu perkiraan dan probabilitas. Sedangkan menurut Croxton dan Cowden, statistic may be defined as the collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. Statistika dapat didefinisikan sebagai pengumpulan, penyajian, analisis, dan interpretasi data numerik. Ini sebagian saja ya, sebenarnya kalau kita mau tarik definisi banyak sekali. Tujuan dari penggunaan statistik digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti penelitian, bisnis, pemerintahan, dan lebih luas lagi. Ya, apalagi di dalam ini kelas akuntansi ya. Jadi tidak hanya melulu berbicara soal data keuangan, tapi juga diperkuat dengan data statistik. Nah, berikutnya, tahap-tahap kegiatan statistik. Tahap kegiatan statistik terdiri dari 5 langkah utama yang berurutan. Pertama adalah pengumpulan data atau pengumpulan data atau collection of data, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan. Ini bisa dilakukan melalui metode sensus, misalnya mengumpulkan data dari seluruh populasi. Nah, apa sih bedanya populasi, apa sih bedanya sampel? Nah, nanti bisa jadi tugas tambahan, bisa ya. Walaupun nanti kita pasti akan masuk ke sana. Ketika populasinya cukup besar, populasi di satu wilayah, misalnya di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Banten, di Jakarta, sampel yang diambil berapa banyak? Kalau per desa, desa mana saja? Atau metode sampel ini mengambil sebagian kecil dari populasi. Nah, nanti akan muncul nih, sampel yang diambilnya apa? Dari populasi yang lebih besar, lebih luas cakupannya, sampelnya berapa banyak sampelnya? Atau yang dijadikan sampel mana saja yang dianggap cukup representatif atau mewakili. Nah, berikutnya adalah penyusunan data atau organization of data. Mengatur data yang sudah dikumpulkan agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Tahap ini meliputi yang pertama adalah editing, yaitu mendeteksi kesalahan, inkonsistensi atau ketidaktepatan data. Kemudian classifying, mengelompokkan data berdasarkan sifat-sifatnya. Yang ketiga adalah tabulation, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel atau kolom-kolom, sehingga mudah diinterpretasikan, mudah dimaknai, dan mudah dimengerti. Tahap berikutnya yang ketiga adalah pengumpulan data, yaitu presentation of data. Ini berarti menyebarluaskan data agar dapat mudah dilihat dan dibaca secara visual dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Sebentar ya, ini sepertinya ada yang sebentar ya.
sedang azan. Oh, kelihatan ya. Ya, kita lanjut. Kemudian berikutnya adalah analisis data. Nah, kalau tadi kita tadi sampai mana? Tadi sampai presentation of data. Nah, kalau di presentation of data itu bagaimana data disajikan sehingga data itu menarik, selain bernilai guna juga menarik untuk ditampilkan. Nah, kalau sudah menarik, maka itu akan diasumsikan secara awal ya, data yang menarik ini informatif. Ya, bukan hanya menarik, tapi juga informatif dan memang tepat juga penyajiannya. Kalau kalian pernah ikutan pelatihan analisis data atau data analisis atau data belum sampai data apa tadi ya? Data analisis. Nah, kalian bisa belajar di situ. Ada dari Revoyu, ya, saya pernah ikut juga. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah analisis data, yaitu menganalisis data yang telah disusun untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Tahap ini menggunakan berbagai metode statistik seperti rata-rata, variasi, korelasi, dan regresi. Apa itu makhluk-makhluknya? Nanti kita sambil berjalan ya. Kita pengenalan dulu. Kemudian interpretasi data. Ini menafsirkan hasil analisis dan membuat kesimpulan yang objektif dan hati-hati. Ini adalah tugas yang kompleks dan membutuhkan keahlian. Jadi nggak bisa sembarangan karena nanti bisa salah tafsir. Kemudian berikutnya adalah fungsi-fungsi dari statistik. Memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah menggambarkan data. Statistik dapat menyajikan data dalam bentuk yang jelas dan terstruktur, menghindari kebingungan atau ketidakjelasan. Yang kedua adalah menyederhanakan. Statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau diagram, dan membuat perbandingan komparasi tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya, atau komparasi antar perusahaan misalnya untuk variabel-variabel yang memang berbeda, kompleks, dan belum lagi ditambah kompleksitas dari tahunnya. Ini akan jadi informasi yang berbeda dan informasi yang lebih bermakna. Kemudian memperluas pengalaman individual. Dengan statistik, pengalaman individu dapat diperluas untuk mencakup gambaran yang lebih luas dari suatu populasi atau kelompok. Misal di satu wilayah, ketika diobservasi atau dilihat data dari statistiknya, ternyata daerah tertentu eh, lebih laris misalnya produk yang berwarna putih, misalnya motor ya, dan di daerah tertentu lebih laris yang berwarna silver misal. Kemudian memberi petunjuk untuk perumusan kebijakan. Statistik dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang rasional, misalnya kebijakan produksi berdasarkan data permintaan atau penjualan. Jadi kalau tadi motor di wilayah tertentu itu sukanya yang warna putih, dia akan lebih banyak mengeluarkan yang warna putih karena potensi terjualnya atau peningkatan penjualan lebih tinggi kemungkinannya. Sebentar. Sebenarnya saya belum. Oh, tadi ya. Berikutnya, mengukur besaran-besaran. Statistik dapat mengukur berbagai fenomena, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. Misalnya, fenomena masyarakat di pantai dengan masyarakat di pegunungan, atau di kota dengan di desa. Nah, banyak fenomena yang bisa dilihat ya, kecenderungannya, dan lain-lain. Kemudian ruang lingkup statistik. Statistik memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup semua hal yang berkaitan dengan data numerik, angka, ketidakpastian, prediksi, atau forecasting, ya, atau ramalan. Nah, kemudian bagaimana kaitannya statistik dan ekonomi? Statistik adalah alat bantu yang berharga dalam mempelajari dan memecahkan masalah ekonomi. Ya, banyak ya masalah-masalah ekonomi yang bisa diidentifikasi dengan data statistik. Statistik juga bisa membantu para ekonom memahami apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk apa. Statistik juga digunakan untuk membandingkan produksi antar daerah dan menganalisis pola konsumsi masyarakat, membantu dalam perumusan kebijakan ekonomi yang efektif. Dan bahkan para ekonom modern juga menggunakan metode induktif dan statistik
untuk mengembangkan konsep dan teori ekonomi, bukan lagi hanya menggunakan metode deduktif. Jadi kalau induktif-deduktif itu apa mana yang dilihat lebih luas dan lebih mendalam, atau sebaliknya kita lihatnya view-nya yang kecil dulu ke yang besar atau yang besar ke yang lebih kecil supaya lebih tepat kacamata observasinya. Nah, berikutnya adalah batasan atau limitasi statistik. Yang pertama, ini hanya untuk data kuantitatif. Nah, statistik hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kuantitatif atau angka-angka. Hal-hal yang bersifat kualitatif seperti kesehatan, kecerdasan, ide-ide tidak dapat dianalisis secara langsung menggunakan metode statistik. Yang kedua, tidak membahas data individual. Statistik fokus pada data agregat keseluruhan. Jadi enggak eh, apa per orang ya. Kalau udah penelitian atau observasi itu ke satu individu secara menyeluruh itu sudah masuk ke kualitatif. Jadi datanya data agregat keseluruhan secara umum. Bukan pada kasus individu, misalnya rata-rata pendapatan satu masyarakat tidak mencerminkan pendapatan setiap individu di dalamnya. Dan hanya untuk memahami statistik. Untuk menggunakan statistika dengan benar, seseorang harus memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu ini agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan kita juga mampu ya untuk menyerap ilmu statistik ini dengan baik, menggunakannya dan menerapkannya. Statistik membantu mengatasi ketidakpastian dalam berbagai aspek bisnis seperti produksi, investasi, dan pemasaran. Statistik jadi nggak hanya mengkolek, menghitung, juga mendukung dalam proses bisnis. Statistik digunakan untuk menganalisis selera konsumen dan preferensi mereka. Mereka sebenarnya lebih condong suka yang mana sih gitu kan. Juga penting untuk pengendalian mutu agar produk memenuhi standar yang ditetapkan. Kalau melihat kecenderungan masyarakat desa lebih suka produk seperti apa? Beda mungkin masyarakat desa yang ada di pesisir sama yang di pegunungan atau di perkotaan. Nah, masyarakat desa ya adanya di, tapi di kota juga ada yang masih desa ya, belum kelurahan ya. Kemudian dia masih seperti kita aja Kabupaten Tangerang, masih banyak kan desa. Ini kabupaten walaupun sudah nampak seperti kota ya, sudah maju, sudah ramai, strategis dan lain. Ya, kita lanjut untuk membantu juga dalam forecasting atau peramalan dan juga penting digunakan oleh manajemen persediaan. Nah, ini kalau skopan yang disempit ya. Statistik juga digunakan dalam administrasi personalia dan audit bisnis. Nah, statistik banyak. Berikutnya adalah pembagian statistik sebagai metode. Yang pertama deskriptif dan induktif. Nah, ketika masuk di ranah statistik deskriptif, ini berarti menggambarkan atau menyajikan data apa adanya tanpa menarik kesimpulan yang lebih luas. Jadi hanya menggambarkan data saja. Misalnya setelah diobservasi, dianalisis atau diteliti bahwa kita belum masuk analisa ya, kita masih masuk observasi. Kelas akuntansi semester 5 ini secara data statistiknya untuk analisis deskriptif awal ini mahasiswa perempuan terdiri dari berapa orang, laki-laki berapa orang, kemudian rumahnya di mana, rentang usianya berapa, pekerjaannya bagaimana, lulusannya misalnya yang dari sekolah menengah umum itu berapa, yang dari SMK berapa, dan lain sebagainya. Kegiatannya meliputi pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Contohnya, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data atau rata-rata, dan ukuran penyebaran data atau dispersi. Nah, berikutnya adalah statistik induktif, digunakan untuk peramalan atau forecasting dan penarikan kesimpulan yang berlaku untuk populasi berdasarkan data sampel. Itu nanti kalau kita sudah spesifik ke sampel ya. Berikutnya adalah data primer, sekunder, dan sumber datanya. Apa sih itu data primer? Sering dengar kan? Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sendiri ke tempatnya. Data yang didapat melalui wawancara atau survei yang dilakukan langsung berinteraksi. Sedangkan data sekunder itu apa? Ada mediatornya atau eh, apa ya? Kalau secara pengertian ini kan dikumpulkannya oleh pihak lain kemudian digunakan
oleh kita. Misalnya data itu sudah tersaji dalam publikasi, di koran, atau data laporan keuangan yang sudah dipublikasikan. Nah, itu contohnya. Nah, kita lanjut. Metode pengumpulan data primer ini bisa melalui metode wawancara langsung, yaitu berinteraksi langsung dengan responden. Keuntungan dari eh, metode ini adalah datanya dapat lebih dipercaya, tapi memang lebih membutuhkan waktu dan biaya. Bayangkan kalau respondennya banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Kemudian kalau tidak langsung bisa berinteraksi tidak secara langsung, misalnya melalui pihak ketiga atau media, atau mungkin melalui kuesioner ya, kuesioner. Kemudian informasi dari koresponden, pengumpulan data melalui surat, email, atau metode lain. Nah, atau melalui G-form juga seperti tadi. Informasi dari daftar pertanyaan menyebarkan kuesioner melalui postmail, ini tergantung ya kuesionernya pertanyaan terbuka atau tertutup. Nah, kadang-kadang ada kuesioner yang memang tergantung jenis penelitiannya. Nanti akan kita ulik lebih lanjut di sesi berikutnya. Nah, kita lanjut ke cara menyusun daftar pertanyaan. Kalau tadi ngomongin kuesioner, nah bagaimana sih menyusun daftar pertanyaan? Yang pertama, penyusunan daftar pertanyaan harus dilakukan dengan hati-hati untuk mendapatkan data yang akurat. Kemudian, daftar pertanyaan harus disusun dengan sederhana dan jelas agar dimengerti oleh semua responden. Karena responden kan mungkin tingkat pemahaman dan interpretasinya berbeda. Jangan sampai kita maksudnya mau bertanya tentang ini, menganalisis tentang ini, tapi salah dimaknai atau justru mungkin menciptakan kesalahpahaman yang berimbas tidak nyaman juga bagi kita ya dan proses yang kita lakukan. Kemudian pertanyaan harus singkat, tidak ambigu dan disusun secara logis ya. Tidak ambigu itu tidak menimbulkan pertanyaan lain yang justru akhirnya akan membuat cabang-cabang pertanyaan. Hindari pertanyaan yang mengarah atau mengandung unsur subjektivitas. Berikan alternatif jawaban jika memungkinkan. Nah, biasanya kalau agak sedikit subjektif itu yang kualitatif ya, kuesionernya. Sehingga responden bisa memilih ya kalau ada alternatif jawaban. Itu lebih mudah. Pertanyaannya sudah cukup. Ya, itu memang masuk jenisnya ke pertanyaan penutup. Kemudian, tertutup kok. Daftar pertanyaan harus sesuai dengan tujuan penelitian dan dikaitkan dengan data yang ingin dikumpulkan. Selanjutnya adalah penentuan unit satuan. Nah, unit satuan adalah objek yang dijadikan dasar pengumpulan data, contohnya mesin, orang, kilogram, atau rupiah. Ada dua jenis unit satuan, yaitu unit satuan tunggal atau simple unit dan unit satuan ganda atau compound unit. Syarat unit satuan yang baik adalah harus sesuai dengan tujuan penelitian, bebas dari subjektivitas, dirumuskan dengan tegas dan tetap konsisten dari waktu ke waktu. Jadi jangan berubah-berubah, istilah yang digunakan juga nggak boleh berubah-berubah. Bahkan dalam perumusan masalah, dalam pernyataan hipotesis, kita nggak boleh berubah-berubah. Meskipun misalnya satu istilah itu dengan istilah yang lainnya mungkin maknanya hampir sama atau persis. Nah, tapi dinotasikan atau dinyatakan dengan tegas bahwa kita misalkan sudah menggunakan istilah yang pertama, ya sudah pakai saja terus, jangan sampai istilah yang pertama lalu berubah lagi ke istilah yang kedua. Karena itu akan menciptakan ambiguitas ketika dihubungkan dengan tujuan spesifik informasi apa yang ingin kita dapatkan. Penentuan unit satuan sangat penting agar dapat dikumpulkan, relevan, dan dapat dibandingkan. Berikutnya adalah uji coba terhadap daftar pertanyaan. Sebelum penelitian dilakukan, uji coba daftar pertanyaan sangat penting. Tujuannya untuk mendeteksi kelemahan atau kesalahan pada daftar pertanyaan agar bisa diperbaiki. Uji coba ini memastikan pertanyaannya sudah jelas, mudah dimengerti, dan valid untuk tujuan penelitian. Berikutnya adalah sumber data sekunder. Ini di saya apa sih ini ya? Enggak. Oh, ini sebentar. Secara definisi, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, seperti instansi pemerintah, organisasi internasional, atau lembaga swasta, dan lain-lain. Atau data dari, intinya data sekunder adalah data yang tidak kita himpun langsung, tapi dari pihak lain, pihak kedua, atau pihak ketiga.
Keunggulannya, menggunakan data sekunder menghemat waktu dan biaya karena datanya sudah tersedia. Kita tinggal crossing data aja, mau dikombin dengan informasi yang mana gitu. Nah, jenis-jenisnya adalah yang pertama sumber data sekunder yang dipublikasikan, misalnya dari BPS, IMF, Bank Dunia, laporan instansi pemerintah dan swasta, serta publikasi dari asas penelitian dan lain-lain. Banyak ya. Kemudian sumber data sekunder yang tidak dipublikasikan, datanya masih berupa arsip atau catatan internal yang disebarluaskan, yang belum disebarluaskan. Nah, kelemahannya tidak relevan. Data mungkin tidak relevan dengan kondisi saat ini, datanya sudah lampau. Atau kalau misalkan tadi berdasarkan arsip lampau, informasinya mungkin tidak update lagi. Jadi apa yang terekam itu sudah tidak relevan dengan yang terjadi saat ini. Dan tidak lengkap. Data yang tersedia mungkin tidak lengkap untuk kebutuhan penelitian. Jadi masih harus dikombinasi dan diperkuat dengan data-data lain. Berikutnya adalah mengedit atau editing terhadap data primer. Tujuan mengedit data primer adalah langkah untuk mendeteksi dan mengoreksi kemungkinan kesalahan atau ketidakakuratan data yang dikumpulkan. Langkah yang pertama adalah mengecek dulu nih jawabannya. Apakah jawaban responden sudah jelas dan konsisten? Dan berikutnya adalah melihat kelengkapan, memastikan semua pertanyaan telah dijawab dengan lengkap. Jika tidak, data mungkin perlu diperbaiki atau diabaikan. Dan memperhatikan ketepatan, mengevaluasi apakah jawaban yang diberikan masuk akal dan sesuai dengan kenyataan. Kalau dilihat dari skala pengukuran menentukan jenis data yang akan dianalisis dan metode analisis yang bisa digunakan. Ada 4 ya skala pengukuran. Yang pertama adalah nominal, ordinal, interval. Ini satu lagi sebentar. Kan ya. Gimana? Satu lagi nggak muncul ya. Iya, satu lagi nggak muncul ini. Sebentar. Saya stop share dulu sebentar ya. Stop sharing dulu. Berhenti. Ya, tadi kita sampai di skala pengukuran. Sudah kelihatan ya slideshow. Semoga penampakannya juga slideshow ya. Nah, tadi kan skala pengukuran yang pertama itu adalah sebentar nih, slow motion di saya. Sepertinya laptop saya capek. Tadi skala nominal yaitu data dikelompokkan berdasarkan kategori atau kriteria tertentu tanpa ada urutan atau tingkatan. Contohnya jenis kelamin, suku, dan angka yang diberikan pada kategori ini hanya label, tidak memiliki arti matematis. Kemudian skala ordinal, data dikelompokkan dan diurutkan berdasarkan tingkatan atau ranking. Namun perbedaan antar kategori tidak dapat diukur secara matematis. Contoh, tingkat pendidikannya SD, SMP, SMA, status ekonominya rendah, sedang, tinggi. Dan kita tahu tingkatan lebih tinggi, sedang, atau rendah ini tidak bisa mengatakan seberapa besar perbedaannya. Dan yang ketiga adalah skala interval. Nah, data dikelompokkan, diurutkan, dan perbedaan antar nilai dapat diukur. Nah, ini lebih spesifik. Skala ini memiliki nol relatif, artinya nilai nol tidak menunjukkan ketiadaan sifat yang diukur. Contoh, suhu dalam Fahrenheit tidak berarti tidak ada panas sama sekali. Kita bisa mengatakan 40 derajat Fahrenheit lebih dingin dari 80 derajat Fahrenheit dan selisihnya sama dengan selisih antara 30 dan 70 derajat Fahrenheit. Nah, jadi kita akan memilih jenis skala pengukuran yang mana itu tergantung jenis data yang akan kita oleh.
tergantung penelitian kita. Berikutnya adalah skala rasio, adalah skala tertinggi. Data memiliki semua karakteristik interval ditambah nol mutlak yang berarti nilai nol menunjukkan ketiadaan dan sifat yang diukur. Nah, perbandingan antar nilai memiliki makna. Contoh dengan skala rasio ini berat badan atau tinggi badan. Nah, berat 0 kilo berarti tidak ada berat sama sekali kan? Kita bisa mengatakan bahwa berat 80 kilogram 2 kali lebih berat dari 40 kilogram. Itu skala rasio. Nah, jadi kalau untuk lebih mudahnya kita pahami adalah kalau skala nominal berarti hanya pengelompokan dapat disusun dalam skala yang berurutan. Tadi ya satu dua ada pemeringkatan. Ordinal dalam urutan tapi perbedaan antar kelompok satu dengan yang lainnya tidak dapat diukur atau dihitung. Tua, muda, dewasa, remaja. Interval ini adalah perbedaan antar nilai yang dapat diukur dan nilai nol ini bukan nilai mutlak melainkan relatif dan rasio ada pada skala interval. Nilainya juga nol bukan mutlak. Berikutnya adalah contoh tabel multivariat. Nah, ini masih pendahuluan ya, nanti lebih jauh kita ulas lagi. Nah, contoh di sini nampak ada data karyawan, suku bangsa, jenis kelamin, jenis pekerjaan, pengalaman kerja, dan gaji. Nah, keterangan di kolom 2 dan 3 menunjukkan skala nominal. Nah, ini ya. Kemudian di kolom 2, 3, dan 4 ini adalah data kualitas, artinya makna yang lebih berarti dari data ini. Ya kan? Kalau dia sukunya Jawa, lalu jenis kelamin laki-laki, sowat gitu loh. Jadi lebih lebih spesifik lagi ketika diinformasikan bahwa ini adalah direkturnya loh. Gitu. Ini bisa mengukur eh, ketika jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, mungkin ada cara perbedaan gaya kepemimpinan sebagai direktur dan sebagainya. Itu itu nanti ketika misalkan kita melakukan sebuah penelitian, kalau secara idealnya atau rasionalnya kita buat hipotesis itu misalnya sesuai, misalnya bahwa apa motivasi karyawan di perusahaan A itu memang bagus gitu kan dengan jenis gaya kepemimpinan seperti itu ternyata hasil penelitiannya hasil pengujian statistiknya itu berkebalikan ternyata tidak bagus. Nah nanti kita bisa lihat lagi nih ke data statistik apa sih penyebabnya. Oh ternyata dengan untuk apa untuk perusahaan A atau misalnya ya untuk perusahaan A atau divisi A misalnya itu berkebalikan dari hipotesis. Karena apa? Karena misalnya bagian finance, mereka ternyata lebih cocok jika style dari direkturnya ini dipimpin oleh perempuan, mungkin lebih keibuan, lebih lebih apa jeli dan sebagainya, atau kebalikannya gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat lagi ke data di dalamnya, data eh, statistik awal dari analisis deskriptif. Itu contoh. Kemudian, kolom 3 ini seluruhnya merupakan populasi dari jenis kelamin karyawan, dan kolom 4 ini menunjukkan skala ordinal, ya kan, ada peningkatan, tapi kan nggak bisa di besarannya. Dan kolom 5 dan 6 menunjukkan data kuantitatif, ya, bernilai angka-angka. Kolom 6, angka 4.000 disebut datum, ya, kolom 6-nya eh, ini ada 2.500, 3.000, dan seterusnya, sampel dari gaji karyawan. Baik, cukup sampai di sini saja pertemuan kita di sesi pertama untuk overview tentang statistik. Silakan dipelajari untuk sesi berikutnya kan sudah terima RPS-nya juga ya. Sampai ketemu di sesi minggu depan, insya Allah kita bisa offline. Sehat selalu, lancar semua aktivitasnya, selamat belajar. Karena tadi di awal doa, kita akhiri dengan doa. Kita tutup dengan doa sesuai keyakinan masing-masing untuk yang bisa bersama-sama baca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.